Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami dari Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Hari ini kita akan membahas tentang PHBS di tatanan rumah tangga. Setelah 2 tahun lebih kita berperang melawan COVID-19, ternyata belum usai. Diberitakan kembali kasus COVID mulai meningkat lagi. Untuk itu, kita harus semakin waspada dan tetap menjaga kesehatan. Nah, salah satunya dengan menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Mau tahu 10 indikator PHBS rumah tangga? Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang balita secara berkala. 4. Konsumsi buah dan sayur setiap hari. Kelima, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Keenam, menggunakan air bersih. Ketujuh, cuci tangan pakai sabun dan air bersih. Kedelapan, memberantas jentik nyamuk. 9. Menggunakan jamban sehat. 10. Tidak merokok di dalam rumah. Indikator pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, para medis yang memiliki standar merupakan hal terbaik dalam penolong persalinan. Hal ini dapat mencegah infeksi dan bahaya lainnya. Seperti yang kita tahu, masih ada masyarakat atau ibu yang mengandalkan tenaga non-medis dalam membantu persalinan. Selain tidak aman, dikhawatirkan beresiko besar terhadap kematian ibu dan bayi. Bayi sehat, ibu selamat. Indikator yang kedua, memberikan ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah memberikan ASI atau air susu ibu saja kepada bayi selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan seperti susu formula, buah-buahan, roti, madu, atau yang lainnya. Lalu, apa manfaat ASI? Yang pertama, ASI sebagai nutrisi lengkap yang dibutuhkan bayi. Yang kedua, ASI mengandung antibodi atau kekebalan tubuh yang melindungi bayi dari penyakit. Yang ketiga, ASI dapat meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. ASI dapat dilanjutkan hingga 2 tahun dan ditambah makanan penambah ASI. Indikator yang ketiga ialah penimbangan bayi dan balita setiap bulan yang bertujuan untuk memantau pertumbuhan balita tersebut. Penimbangan ini dilaksanakan di posyandu mulai usia 1 bulan hingga 5 tahun. Tujuan lainnya agar bayi tumbuh sehat dan bebas dari penyakit, salah satunya marasmus dan kwashiorkor. Apa itu marasmus? Marasmus adalah penyakit yang disebabkan kekurangan asupan energi, cukup karbohidrat, lemak, dan protein. Gejala utamanya, anak tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, perut cekung, paha mengendor, cengeng, dan rewel. Nah, apa itu kwashiorkor? Kwashiorkor atau yang biasa kita kenal dengan busung lapar adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan cukup protein. Bagaimana dengan gejalanya? Salah satunya perut membesar, rambut kering jarang dan rapuh, infeksi terus-menerus, gangguan tumbuh kembang, anak rewel, dan lesu. Indikator keempat, konsumsi buah dan sayur setiap hari. Yuk, makan buah dan 2 porsi sayur setiap hari agar badan sehat dan bugar. Konsumsi buah dan sayur sangat dianjurkan karena banyak mengandung berbagai macam vitamin, serat, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Indikator kelima, lakukan aktivitas fisik setiap hari agar selalu sehat dan bugar. Aktivitas fisik yang bisa kita lakukan antara lain berjalan, mengepel lantai, naik tangga, dan olahraga. Mari sempatkan diri untuk beraktivitas fisik setiap hari agar badan sehat dan terbebas dari penyakit. Indikator keenam,
Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana saja sumber air bersih itu? Mata air sumur, air hujan, air galon, dan lainnya. Nah, bagaimana ciri-ciri air bersih? Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Manfaat air bersih bisa kita pakai untuk memasak, buang air, mencuci baju, dan cuci tangan. Indikator ketujuh, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. 5 waktu penting untuk cuci tangan pakai sabun. Sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas. Biasakan mencuci tangan memakai sabun dan air bersih ya. Indikator ke-8, memberantas jentik nyamuk. Ayo lakukan program 3M sekali dalam seminggu. Pertama, menguras bak mandi dan tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, mengubur barang-barang bekas. 3M dilakukan agar terhindar dari berbagai macam penyakit seperti DBD, malaria, chikungunya, dan kaki gajah. Indikator ke-9, menggunakan jamban sehat. Setiap rumah wajib menggunakan jamban sehat untuk buang air besar dan kecil, dan juga memelihara dan menjaga jamban agar tetap bersih dan terbebas dari penyakit. Mau tahu 7 syarat jamban sehat? Tidak mencemari sumber air minum, mudah dibersihkan, tidak mencemari tanah di sekitarnya, dilengkapi dinding dan atap pelindung, lantai kedap air, penerangan dan ventilasi cukup, serta tersedia air dan alat pembersih. Indikator ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Tidak merokok karena perokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Jika ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, asap rokok yang dihasilkan tersebut tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, melainkan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Adapun bahaya rokok bagi kesehatan antara lain kanker paru-paru, penyakit jantung, diabetes, gangguan kehamilan dan janin, dan gangguan ereksi. Stop merokok, ingat bahayanya. Yuk lakukan PHBS mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, penerapan 10 perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga tentu sangat tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Mari kita lakukan PHBS dari sekarang.